Halo teman-teman, kembali lagi ke channel saya Noah Aksianturi. Kali ini saya akan mengambil topik mengenai kok bisa terpilihnya warga negara asing sebagai bupati. Kejadian ini terjadi beberapa waktu lalu dan buat saya sangat menarik dan boleh dibilang ini bukanlah kejadian pertama di Indonesia ya, khususnya untuk pejabat publik ya. Sebelum kasus ini pernah juga terjadi mengenai pengangkatan Menteri SDM beberapa waktu lalu yang ternyata beliau adalah memiliki kewarganegaraan Amerika Serikat dan ini hal kedua yang sangat memalukan buat saya pribadi. Di sini saya ingin membahas mengenai penyebab hilangnya warga negara Indonesia biar ke depan ini tidak terjadi. Mengenai kewarganegaraan di Indonesia itu diatur dalam Undang-Undang 12 tahun 2006, khususnya di pasal 23. Jadi perlu saya sampaikan beberapa yang menyebabkan hilangnya warga negara. Semisal kalau kita mengajukan menjadi warga negara asing, otomatis kita kehilangan warga negara. Kemudian kalau misalnya kita ikut tentara asing, kita juga secara otomatis kehilangan warga negara. Atau kita menjadi pejabat PNS di negara asing, kita juga kehilangan warga negara, PNS atau badan intelijen atau sebagainya. Atau jabatan-jabatan yang jabatan itu kalau di Indonesia diharuskan hanya untuk WNI. Apabila kita ikut bergabung kepada instansi negara lain, otomatis kita kehilangan warga negara. Kemudian ada juga yang menyebabkan kita kehilangan warga negara dikarenakan kita sudah punya paspor negara negara lain atau negara asing. Secara otomatis kita akan kehilangan warga negara. Atau bahkan kalau kita misalnya meminta suaka ya, bisa aja misalnya kasusnya seperti ini. Dia di Indonesia atau di Jakarta, dia WNI, tetapi dia mengajukan suaka ke kedubes negara tertentu dan diterima, otomatis dia kehilangan warga negara. Dalam hal ini yang terjadi di salah satu kabupaten di Nusa Tenggara Timur, yaitu di Kabupaten Saburai Jua. Di sini terpilih atau bupati terpilihnya ternyata berkewarganegaraan Amerika Serikat dan ini sangat menggemparkan ya dan sangat menghebohkan di Indonesia. Yang saya sesali ini kenapa bisa terjadi ya? Padahal kan di prosesnya itu kan ada pendaftaran dan verifikasi dari KPU. Salah satu syaratnya berdasarkan pasal 7 Undang-Undang 10 tahun 2016 tentang pemilihan kepala daerah diwajibkan harus WNI atau warga negara Indonesia dan ini kecolongan ya dan sangat aneh rasanya ketika ketahuan setelah terpilih atau pasca pilkada selesai dan ini rasanya sangat buang-buang energi juga gitu dan buang-buang waktu dan akibatnya setelah dianulir ya harus melakukan pemilihan ulang. Kenapa seperti itu? Karena memang di Indonesia tidak mengenal dui kewarganegaraan. Kita hanya menganut style-style tunggal. Artinya tidak ada dui kewarganegaraan kecuali hanya untuk dui kewarganegaraan terbatas buat orang-orang atau keturunan kawin campur atau misalnya salah satu orang tuanya berkewarganegaraan asing sehingga dia mempunyai dui kewarganegaraan terbatas. Itu pun sampai usia 18 tahun. Setelah usia 18 tahun harus memilih apakah menjadi WNI atau menjadi warga negara asing. Dan ini memang kasus-kasus yang buat saya sangat menyedihkan ya bisa terjadi gitu, apalagi ini untuk yang kedua kalinya dan mengenai pejabat publik pula gitu. Untuk kasus yang bupati terpilih, kasus ini memang berlanjut sampai ke Mahkamah Konstitusi dan beberapa waktu lalu Mahkamah Konstitusi sudah memutus menganulir bupati terpilih dan akan melakukan pemilihan ulang. Seperti itu ya teman-teman. Jadi ini saya mau berbagi aja hal seperti ini, semoga saja ke depan tidak terjadi lagi karena terus terang ini sangat memalukan ya.
Dan satu lagi saya mau info, kemarin ketahuannya si bapak yang terpilih ini atau Pak Orien Rowe ini, nama lengkapnya kalau tidak salah Orien P. Riwu Kore, agak susah juga ya namanya. Ini ketahuan setelah Bawaslu bersurat ke Kedubes Amerika Serikat, dan tentunya Kedubes Amerika Serikat membalas dan mengkonfirmasi bahwa orang tersebut memang benar memiliki kewarganegaraan Amerika Serikat dan memiliki paspor pula yang masih berlaku. Jadi memang kasusnya seperti itu teman-teman. Buat saya pribadi sebagai orang yang ngerti sedikit hukum, ini sangat aneh ya, terutama buat lembaga-lembaga penyelenggara yang berkaitan dengan pemilihan tersebut, baik itu mulai dari Dukcapil untuk verifikasi identitas, kemudian KPU-nya sendiri. Kan di KPU sebelum menetapkan bakal calon, dia menerima berkas dan melakukan verifikasi. Artinya di tahap verifikasi ini saya pikir tidak cermat ya, tidak cermat dalam memeriksa, atau tidak ada misalnya kalau bahasa saya itu insting gitu loh. Maksudnya gini, orang sudah berpuluh tahun di luar negeri, harusnya dia punya insting untuk mengecek gitu loh, apakah dia pernah menerima kewarganegaraan asing atau seperti apa gitu, sehingga tidak memalukan seperti ini gitu. Dan saya nggak tahu, kalau tidak ada perbaikan bisa aja ini nanti ke depan berulang lagi, dan ini sudah tamparan kedua ya buat negara kita, karena dulu juga pernah, dan sekarang juga yang dulu diangkat jadi menteri kalau tidak salah juga punya jabatan ya sekarang di instansi tertentu. Dan ini juga buat saya pribadi mempertanyakan juga gimana prosesnya itu bisa cepat gitu menjadi WNI gitu. Karena kalau nggak salah kan sekarang yang mantan menteri dulu yang hanya 20 hari ya kalau nggak salah, kemudian dicopot oleh presiden karena terbukti memiliki duit kewarganegaraan, dan sekarang kalau tidak salah memiliki jabatan. Itu juga buat saya aneh. Anehnya gimana, masa langsung bisa jadi WNI? Tapi itulah kenyataannya seperti itu. Kita tidak mengerti, dan kadang-kadang memang seperti itulah, banyak sekali yang mungkin dipengaruhi hal-hal lain di luar dari aturan itu sendiri. Oke, mungkin sedikit itu aja yang bisa saya sampaikan. Semoga hal ini ke depan tidak terjadi lagi dan kita sama-sama belajar. Oke teman-teman, dukung terus channel ini dengan cara like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya ya guys. Terima kasih.